Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Afalah Sinaga, semester 1 KPIB tahun ajaran 2021-2022, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bab 3. Golongan ingkar as-sunnah. A. Pengertian ingkar as-sunnah. Ingkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujahan dan as-sunnah sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Raghib Al-Asfahani, ahli fikih dan ahli tafsir, mengartikan ingkar sebagai penyangkalan dengan ucapan ataupun lidah sebagai perwujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidaktahuan mengenai hakikat sesuatu yang disangkal. A. Golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab yang sudah barang tentu menggunakan uslub-uslub bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Yang kedua, Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Al-Quran itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya. B. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang pertama, mereka menolak hadis baik ahad maupun mutawir kecuali bila ada nas Al-Quran yang sama mengenai lafaznya atau maknanya dengan hadis tersebut. Yang kedua, kemungkinan kedua ialah mereka tidak sunnah kecuali jika ada sandaran hukumnya dengan Al-Quran. B. Latar belakang dan sejarah perkembangan golongan ingkar as-sunnah. Di antara faktor yang mendorong munculnya ingkar as-sunnah tersebut ialah ketidakfahaman mereka tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu hadis. Faktor ini bukan hanya terlibat pada mereka yang berpaham ingkar as-sunnah pada zaman Asy-Syafi'i, melainkan juga pada masa berikutnya, termasuk di dalamnya kelompok pengingkar al-as-sunnah di Indonesia dan Malaysia. Salah satu yang mendorong timbulnya kelompok negara tersebut adalah ketidaktahuan mereka tentang isi dan makna Al-Quran, serta ilmu tafsir dan berbahasa Arab. C. Ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Yang pertama, taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyri' dalam agama Islam. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang ketiga, sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri' Islam. Yang keempat, mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Yang kelima, setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali juga. Mati pertama adalah sebelum lahir dan mati kedua di waktu hidup kini berakhir dengan bermacam-macam sebab musabab. Penutup, demikianlah ajaran-ajaran ingkar as-sunnah yang ternyata bertentangan dengan apa yang dihayati dan diyakini oleh mayoritas umat muslim selama ini. Pemikiran dan pemahaman ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh kelompok ingkar as-sunnah sebagaimana telah diceritakan tadi yang telah menimbulkan dampak sosial yang tidak baik bagi penganut faham ingkar as-sunnah itu sendiri maupun masyarakat Islam lainnya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Waldi Afalah Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih.